Namaku Ardi. Aku seorang suami dan ayah yang hingga beberapa bulan lalu merasa hidupku hampir sempurna. 5 tahun lalu aku menikah dengan Dian, perempuan yang membuatku percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Kami memulai segalanya dari nol. Aku bekerja sebagai seorang analis di sebuah perusahaan swasta, sementara Dian menjadi seorang akuntan. Kami memiliki seorang anak laki-laki, Farrell, yang baru saja belajar bicara. Rumah kecil kami penuh dengan kebahagiaan sederhana. Dian selalu perhatian, memasak makanan kesukaanku, dan menghabiskan waktu bermain dengan Farrell ketika aku sibuk bekerja. Kami sering menghabiskan malam bersama, bercerita tentang hari-hari kami. Tapi beberapa bulan terakhir, semua itu mulai terasa asing. Dian mulai pulang lebih larut, sibuk dengan ponselnya, dan terkadang hilang di akhir pekan dengan alasan ada urusan kantor. Malam itu, aku merasa ada yang berbeda. Dian terlihat tergesa-gesa, hampir seperti menghindariku saat aku baru saja masuk ke rumah. Dia memberi alasan bahwa dia akan pergi bertemu teman-temannya untuk arisan. Tapi caranya berbicara, nada suaranya yang dingin, membuatku tidak tenang. "Mas, aku pergi dulu ya. Kamu kan juga harusnya paham, aku butuh waktu buat diriku sendiri," katanya sambil memegang tas tangan. Aku hanya mengangguk, meski hatiku penuh tanda tanya. Namun di malam yang sama, saat aku menidurkan Farrell, sebuah pikiran terlintas di benakku. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan Dian dariku? Setelah malam itu, aku mulai memperhatikan Dian lebih seksama. Bukan karena aku ingin mencari masalah, tapi ada sesuatu yang terus menghantuiku. Perubahan sikapnya, jarak yang tiba-tiba terasa antara kami. Satu malam, ketika Dian tertidur, aku mencoba membuka ponselnya. Aku tahu ini salah, tapi rasa curiga ini membuatku tak punya pilihan lain. Namun, ponselnya terkunci dengan kata sandi baru. Padahal sebelumnya, kami selalu saling berbagi kata sandi sebagai bentuk kepercayaan. "Mas, jangan buka-buka ponselku ya. Itu privasi," katanya suatu pagi ketika aku mencoba bertanya. "Aku nggak ada niat buruk, cuma penasaran. Kok sekarang jadi pakai kata sandi?" tanyaku, mencoba terdengar santai. "Semua orang juga wajar punya privasi, Mas. Aku kan juga nggak pernah gangguin kamu soal kerjaan atau apapun yang kamu simpan di ponselmu," jawabnya sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu terasa aneh, bukan senyum yang biasa kulihat darinya. Aku mulai mendapati hal-hal kecil yang mencurigakan. Ada beberapa malam ketika Dian berkata dia akan lembur. Tapi aku mendengar suara tawa perempuan dari kamar mandi yang samar-samar menyebut nama seorang pria. Kemudian, ada panggilan telepon yang tiba-tiba dimatikan begitu aku masuk ke ruangan. Yang paling membuatku curiga adalah ketika aku menemukan struk pembayaran dari sebuah restoran mahal di dalam tasnya. Aku tahu itu bukan restoran tempat kami pernah makan. Ketika ku tanya, dia hanya menjawab, "Oh, ini sama teman kantor waktu makan siang." "Kenapa, Mas? Kok nanya kayak polisi aja?" Semakin hari, aku merasa semakin asing di rumahku sendiri. Dian semakin sering pulang larut malam. Suatu hari, aku bahkan harus menjemput Farrell dari penitipan anak karena Dian tidak bisa dihubungi. Ketika aku mengonfrontasinya malam itu, dia hanya berkata, "Aku tadi ada urusan penting. Kamu juga kan bisa bantu aku, Mas. Jangan terlalu banyak curiga, please." Tapi, aku tahu ini lebih dari sekadar urusan kantor. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Pada suatu malam, rasa penasaranku memuncak. Aku memutuskan untuk mengikutinya ketika dia berkata akan keluar untuk menghadiri acara kantor. Aku menyewa ojek online dan mengikutinya dari jauh. Mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil di sudut kota. Dari kejauhan, aku melihatnya berjalan masuk. Tak lama kemudian, seorang pria datang menyusulnya. Pria itu adalah teman sekantornya yang pernah aku temui di acara perusahaan. Mereka berbincang, tertawa, dan bahkan terlihat terlalu dekat untuk ukuran teman kerja. Dadaku terasa sesak. Aku tidak bisa terus berdiri di sana. Aku segera pulang, meninggalkan semua pertanyaan yang semakin menumpuk di kepalaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Dian dan pria itu terus menghantui pikiranku. Aku ingin menghadapinya, tapi aku butuh bukti yang lebih dari sekadar apa yang kulihat di kafe tadi. Beberapa hari setelah melihat Dian di kafe bersama pria itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Aku merasa ini bukan lagi sekadar kecurigaan tanpa dasar. Aku memeriksa rekening bersama kami, dan yang kutemukan membuatku semakin terguncang. Ada sejumlah transaksi yang tidak aku kenali, pembayaran untuk hotel, restoran, dan belanja di butik mahal. Padahal keuangan kami mulai terasa ketat belakangan ini. Malam itu, aku menunggu Dian pulang. Ketika dia akhirnya tiba sekitar pukul 11 malam,
Aku duduk di ruang tamu dengan bukti-bukti di tangan. "Kita harus bicara sekarang," kataku tegas. Dian terlihat kaget, tapi dia berusaha menyembunyikannya. "Mas, ini sudah malam. Aku capek. Kita bicara besok saja ya?" "Tidak, sekarang." "Jelaskan ini," jawabku sambil menunjukkan bukti transaksi yang kutemukan. "Dan jangan bilang ini cuma urusan kantor." Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya yang penuh rasa bersalah, tapi sekaligus marah. "Baik, kalau kamu memang mau tahu," katanya akhirnya. "Iya mas, aku memang punya hubungan dengan orang lain." Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Aku merasa nafasku terhenti, tapi aku tetap berusaha tenang. "Kenapa Dian? Kenapa kamu lakukan ini? Apa aku kurang buat kamu?" Dian tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. "Kamu gak akan pernah mengerti. Aku butuh lebih mas. Aku capek hidup seperti ini, terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Dan dia memberiku apa yang kamu tidak bisa." Aku merasa tubuhku gemetar. "Farrell, apa kamu gak memikirkan Farrell? Apa kamu gak memikirkan bagaimana ini akan menghancurkan keluarga kita?" Dian menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin, "Aku tetap akan menjadi ibu Farrell, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita sudah selesai, mas." Aku mencoba menahan emosi, tapi air mataku jatuh juga. Jadi, ini akhir dari segalanya. Setelah semua yang kita lalui bersama, kamu memilih pergi begitu saja. Dian hanya diam. Dia berdiri, mengambil tasnya dan berkata, "Aku akan tinggal di rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku akan mengurus hak asuh Farrell nanti setelah kita resmi berpisah." Malam itu, aku duduk di ruang tamu hingga pagi. Pikiran tentang Dian, Farrell, dan kehancuran rumah tangga kami berputar-putar di kepalaku tanpa henti. Hari-hari setelah malam itu menjadi mimpi buruk bagiku. Dian benar-benar pindah ke rumah orang tuanya, meninggalkan aku dan Farrell sendirian di rumah. Setiap malam, aku mendengar Farrell menangis memanggil ibunya. Aku mencoba menjelaskan bahwa ibunya sedang pergi, tapi bagaimana seorang balita bisa mengerti? Aku mulai merasa hampa. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa dingin dan sepi. Aku harus mengurus semuanya sendiri, dari pekerjaan, mengurus Farrell, hingga mencoba menata hidupku yang porak-poranda. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Dian tampaknya tidak menyesal sedikit pun. Dia hanya datang untuk mengambil barang-barangnya dan berbicara soal rencana perceraian. Saat dia datang, aku mencoba bertanya sekali lagi, berharap ada sedikit sisa cinta atau penyesalan di hatinya. "Dian, apa kamu benar-benar yakin ini jalan yang kamu mau? Kamu gak berpikir lagi untuk Farrell?" "Dia butuh ibunya," tanyaku. Dian hanya menatapku tanpa ekspresi. "Mas, aku sudah membuat keputusan. Aku tetap akan jadi ibunya, tapi aku gak bisa kembali ke kehidupan yang membuatku merasa terjebak." Setelah dia pergi, aku menyadari bahwa aku harus berhenti berharap. Dian telah memilih jalannya, dan aku harus menerima kenyataan itu, seberat apapun rasanya. Aku mulai berusaha bangkit demi Farrell. Aku mengatur ulang keuangan kami, membayar utang yang tersisa, dan mencari cara untuk memberi Farrell kehidupan yang layak. Tapi di balik semua itu, aku masih dihantui pertanyaan besar. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan yang dulu kucintai? Beberapa minggu setelah Dian pergi, aku menemukan sebuah catatan kecil yang tertinggal di laci meja kerjanya. Awalnya aku pikir itu hanya daftar belanja atau catatan pekerjaan. Tetapi yang kutemukan jauh lebih dari itu. Itu adalah daftar nama orang. Beberapa di antaranya adalah klien yang pernah bekerja sama dengan perusahaan tempat Dian bekerja. Salah satu nama itu membuatku berhenti. Itu adalah nama pria yang selama ini dekat dengan Dian. Pria yang kutemui di kafe. Rasa penasaran menguasai diriku. Aku mulai mencari tahu tentang pria itu menggunakan kontak yang kumiliki di dunia kerja. Yang kutemukan membuatku semakin terkejut. Pria itu bukan hanya sekadar rekan kerja Dian. Dia adalah kepala tim proyek yang pernah Dian tangani, dan ada rumor bahwa dia terlibat dalam manipulasi laporan keuangan perusahaan. Dian dengan posisinya sebagai akuntan tampaknya tahu lebih banyak dari yang selama ini aku duga. Aku mencoba menghubungi Dian untuk mengonfirmasi, tapi dia tidak menjawab panggilanku. Aku bahkan pergi ke rumah orang tuanya, tapi mereka bilang Dian sedang tidak ada di rumah. Aku tahu dia menghindariku. Hingga suatu malam, aku menerima panggilan telepon dari seorang teman lama yang bekerja di bidang hukum. Dia mengatakan ada penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap perusahaan tempat Dian bekerja, dan nama Dian muncul dalam laporan awal.
Temanku memperingatkan bahwa aku mungkin akan terseret jika ada bukti bahwa uang yang hilang digunakan untuk kepentingan pribadi, mengingat kami memiliki rekening bersama. Dari sini semuanya mulai masuk akal. Dian bukan hanya menjalin hubungan dengan pria itu, tapi juga kemungkinan terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku dan masa depan Farrell. Aku akhirnya memutuskan untuk bertindak. Aku menghubungi pihak berwenang dan memberikan semua bukti yang kumiliki, termasuk transaksi mencurigakan di rekening kami. Meski menyakitkan, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diriku dan Farrell. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa pria itu ditangkap bersama beberapa orang lainnya. Dian, meskipun tidak secara langsung ditangkap, kehilangan pekerjaannya dan menghadapi tuntutan hukum. Dia menghubungiku untuk pertama kalinya sejak pergi, memohon agar aku tidak menyeret namanya lebih jauh. "Aku melakukan ini untuk kita, Mas," katanya di telepon. Suaranya terdengar putus asa. "Tidak, Dian. Kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri, dan kamu menghancurkan segalanya," jawabku sebelum menutup telepon. Di tengah semua kekacauan ini, aku sadar bahwa aku harus melanjutkan hidup. Aku memutuskan untuk pindah dari rumah itu bersama Farrell, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Hidup kami tidak akan pernah sama, tapi aku percaya masih ada harapan di depan. Aku tahu aku harus menjadi ayah yang lebih kuat. Bukan hanya untuk Farrell, tapi juga untuk diriku sendiri. Dian telah membuat pilihannya, dan aku juga harus membuat pilihanku melangkah maju, meski berat, untuk membangun hidup yang lebih baik.